Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang sudah kami buat yang berjudul Analisis Pengaruh E-commerce, Literasi Keuangan, dan Uang Saku terhadap Pengelolaan Personal Finance mahasiswa FEB Universitas Kristen Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Nah, latar belakang masalah yaitu keberadaan COVID-19 membawa perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Kemudian Indonesia mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar min 2,707% pada tahun 2020 menurut data dari BPS. Nah, pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah membatasi aktivitas dan transaksi jual beli, sehingga mendorong masyarakat untuk berbelanja melalui e-commerce. Selanjutnya, kehadiran e-commerce ini membawa pengaruh yang besar terhadap kebiasaan berbelanja. Transaksi jual beli dilakukan hanya melalui aplikasi. Selanjutnya di sini ada data dari transaksi e-commerce di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, digitalisasi sistem pembayaran mendorong pesatnya transaksi ekonomi digital melalui e-commerce di tengah pandemi COVID-19. Transaksi e-commerce meningkat dari 206 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 266 triliun rupiah pada tahun 2022. Selanjutnya di sini ada data dari produk yang paling banyak dibeli di e-commerce. Nah, berdasarkan hasil survei Japan ini, kebanyakan warga Indonesia tampaknya lebih suka berbelanja produk busana di e-commerce ketimbang toko fisik. Survei tersebut menunjukkan pada semester 1 2022 sebanyak 58% responden memilih e-commerce untuk berbelanja fashion, sedangkan yang berbelanja produk ini di toko fisik itu hanya sekitar 29%. Selanjutnya, kebiasaan berbelanja online melalui e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, dan lain sebagainya membuat masyarakat itu cenderung mengalami kebiasaan untuk terus berbelanja sehingga berdampak bagi keuangan mereka. Penting tingkat literasi keuangan mahasiswa yang masih dibilang rendah berada pada level 38,03% pada tahun 2019 menurut Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami tentang pengelolaan personal finance melalui literasi keuangan. Dengan pemahaman yang luas tentang literasi keuangan, mahasiswa bisa lebih paham dan tanggap terhadap pengelolaan personal finance dan dapat mengatur prioritas pengeluaran dan mengalokasikan anggaran dengan bijak dan mencapai tujuan finansial pribadi. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pengaruh e-commerce terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB Universitas Kristen Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB Universitas Kristen Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pemanfaatan uang saku terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB Universitas Kristen Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh e-commerce, literasi keuangan, dan uang saku secara simultan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB Universitas Kristen Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui rumusan masalahnya. Selanjutnya di sini ada batasan masalah untuk objek penelitian kami yaitu mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia angkatan 2020 dan 2021. Variabel yang diteliti hanya meliputi pengaruh e-commerce, literasi keuangan, dan uang saku terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB UKI pada masa pandemi COVID-19. Responden yang diambil hanya mahasiswa FEB angkatan 20 sampai 2021 Universitas Kristen Indonesia yang telah menggunakan e-commerce dan mendapatkan uang saku secara rutin. Dan yang keempat yaitu data yang digunakan untuk pengadaan primer yang diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan secara online kepada mahasiswa FEB angkatan 2020 dan 2021. Dan yang terakhir, pembahasan hasil penelitian hanya berfokus pada pengaruh e-commerce, literasi keuangan, dan uang saku terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB UKI pada masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat penelitian. Selanjutnya di sini ada hipotesisnya. Novelty yang kita ambil yaitu e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Menurut Littner, pada tahun 1998, behavioral finance merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengambilan dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya. Unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi.
Di poin pertama ada pengertian pengelolaan keuangan, di poin kedua ada fungsi pengelolaan keuangan, dan poin ketiga yaitu tujuan pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya ada pengertian perencanaan keuangan menurut Cahyadi pada tahun 2013. Perencanaan keuangan merupakan proses tata pola yang terencana dan teratur dalam menggolongkan dan menganalisis serta tujuan individu dalam rentan waktu yang singkat atau pendek, mencegah, dan panjang dapat tercapai. Nah, menurut Taufik Hidayat pada tahun 2010, perencanaan keuangan atau financial planning adalah proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan keuangannya tersebut. Nah, di sini ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan keuangan menurut Sudarto pada tahun 2019. Yang pertama itu adalah literasi keuangan, yang kedua itu pendapatan, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat itu sikap terhadap risiko, yang kelima itu waktu dan pajak, dan yang terakhir itu inflasi. Nah, yang pertama tadi kan literasi keuangan. Nah, menurut Ulfa, Kuswanti, dan Tohrudin pada tahun 2021, literasi keuangan ini sebagai pendidikan dasar yang harus dimiliki setiap orang atau setiap individu untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan dengan baik. Pengetahuan keuangan tumbuh seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Nah, apa sih pentingnya literasi keuangan? Jadi kalau misalnya kita memiliki literasi keuangan, kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik, dan juga kita tidak bisa mendapatkan hutang ataupun kita bisa memanage uang kita dengan baik dan benar, dan bisa mengambil keputusan dengan cerdas. Yang kedua itu ada pendapatan. Pendapatan atau income menurut Arianti pada tahun 2020 menjadi alat ukur utama dalam menilai tingkatan kesejahteraan, meskipun tidak sempurna dari permintaan konsumen di masa depan. Pendapatan merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Yang ketiga itu tingkatan pendidikan. Indikatornya tingkat pendidikan yaitu keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan keuangan anak, kebiasaan menabung, kebiasaan memberi, kepercayaan orang tua kepada anak untuk melakukan pembayaran sendiri, diskusi dengan anak tentang masalah keuangan, komunikasi orang tua tentang pembelajaran keuangan menurut Afifah dan Satyanti pada tahun 2020. Nah, yang keempat itu ada sikap terhadap risiko. Sikap terhadap risiko ini juga mempengaruhi perencanaan keuangan, yang artinya ada beberapa orang yang berani mengambil risiko untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, yang selanjutnya itu ada waktu. Waktu itu menurut Muhammad Abdul Jawad, periode atau waktu ini sebuah waktu yang tidak dapat diulang kembali jika sudah lewat atau sudah lampau, dan tentunya masa yang sudah tidak selekasnya dapat ditempatkan dan digunakan kembali. Nah, selanjutnya ada pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh masyarakat untuk negara atau masuk ke dalam kas negara dalam melaksanakan undang-undang, serta pelaksanaan dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Nah, iuran-iuran ini bisa juga untuk dilakukan untuk pembayaran dan kepentingan umum. Pajak juga dapat mempengaruhi perencanaan keuangan. Pajak ini harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan keuangan, termasuk dalam investasi dan pengelolaan aset. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi menurut Murni pada tahun 2013 halaman 202, yaitu inflasi adalah suatu kejadian yang menaikkan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dan inflasi juga dapat mempengaruhi perencanaan keuangan. Semakin tinggi inflasinya, semakin sulit untuk mempertahankan kekayaan dan mempersiapkan masa depan kita. Selanjutnya kita akan membahas e-commerce. E-commerce menurut Prasetyo dan Fazariwan pada tahun 2020 yaitu kegiatan penjualan maupun pembelian produk melalui sistem elektronik seperti handphone, laptop, komputer dengan jaringan internet yang menjadi penghubungnya. Nah, menurut Mittal pada tahun 2013, e-commerce yaitu suatu aplikasi yang mendukung segala aktivitas jual beli secara online atau melalui media elektronik. Selanjutnya ada 6 faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan e-commerce menurut Burman dan Agrawal pada tahun 2015. Yang pertama ada kemudahan akses, yang kedua ada harga, yang ketiga ada pilihan produk, yang keempat ada keamanan, yang kelima ada brand awareness e-commerce, yang terakhir ada penawaran promosi dan gaya hidup. Faktor yang menentukan atau membantu perkembangan e-commerce di Indonesia yaitu yang pertama, jumlah pengguna internet yang semakin tinggi setiap tahunnya, adopsi teknologi yang semakin tinggi, lalu karena adanya kondisi COVID-19 yang menerjang Indonesia juga, lalu yang terakhir itu meningkatkan dorongan pemerintah untuk percepatan digitalisasi. Uang saku ini merupakan pendapatan yang diperoleh seseorang dari orang tuanya, di mana artinya itu uang saku ini merupakan sejumlah uang yang diberikan orang tua ke anak-anaknya. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa menurut Jafira 2012. Yang pertama itu kebutuhan dan gaya hidup, kedua kebiasaan pengeluaran, yang ketiga itu besarnya uang saku, yang keempat pendidikan dan keterampilan keuangan, yang kelima itu faktor eksternal. Di sini ada juga penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulunya ini seperti yang ada di layar ini, seperti ini. Nah,
Selain penelitian terdahulu itu, di sini juga ada kerangka berpikirnya. Di dalam kerangka berpikir ini, di mana e-commerce, literasi keuangan, uang saku dapat mempengaruhi pengelolaan personal finance mahasiswa FEB UGI di saat pandemi COVID-19. Nah, dalam hipotesis penelitian ini, seperti teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan, nah yang di sini sekarang kita masuk ke dalam metode penelitian bab 3. Jenis penelitian yang kami gunakan ini dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif, di mana kuantitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis. Di sini ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa manajemen dan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kristen Indonesia, dan sampel penelitian ini merupakan mahasiswa FEB UGI dari angkatan 2020 sampai 2021. Di sini juga ada teknik pengambilan sampelnya, di mana metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis non-probability sampling dengan teknik purpose sampling, yang di mana dilakukan dengan melakukan sampel berdasarkan karakteristiknya. Primer ini merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan data yang ada kepada pengumpul data. Baik, selanjutnya itu ada di mana teknik pengumpulan datanya itu. Di sini kami membuat teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini atau target angket adalah metode pengumpulan data dengan melakukan salah satu cara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis ditujukan kepada responden, di mana setiap responden nanti dapat melakukan pengisian data sesuai dengan apa yang dikehendaki secara mandiri, yang selanjutnya dapat dianalisis menggunakan dianalisis sehingga mendapatkan informasi. Nah, selanjutnya itu ada variabel dan pengukuran. Nah, di mana yang pertama itu ada variabel independen, di mana variabel independen ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Nah, variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini adalah yang pertama itu e-commerce sebagai X1, literasi keuangan sebagai X2, uang saku sebagai X3, dan variabel dependennya itu yaitu pengelolaan uang saku atau personal finance Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, selanjutnya itu ada tabel operasional variabel, di mana di sini kami membuat variabel penelitian, definisi variabel, indikator, dan sumbernya. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran, di mana di sini kami membuat pengukuran itu menggunakan skala Likert, di mana skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial yang sedang menjadi objek perhatian di publik. Nah, data diolah menggunakan bantuan program SPSS Windows Server 26.0 yang dilakukan untuk mengolah dan mengubah data statistik. Hal tersebut disebabkan karena metode analisis yang digunakan dalam pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, di analisis data ini kami menggunakan yaitu analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul meliputi nilai rata-rata atau mean, nilai maksimal, maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Nah, yang kedua itu ada uji instrumen, di mana uji instrumen ini memiliki dua bagian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga itu di uji asumsi klasik ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, selanjutnya itu ada uji multikoliniaritas, di mana bertujuan untuk menguji apakah metode regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Nah, yang terakhir itu ada uji linearitas, di mana untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau masih salah. Nah, yang keempat itu ada analisis jalur, di mana digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas.
Yang kelima itu ada uji hipotesis, di mana ada uji T yaitu uji parsial, dan uji F yaitu uji simultan, dan koefisien determinasi. Nah, selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Nah, untuk pengujian hipotesis ini menggunakan hipotesis asosiatif ketika setiap variabel yang terhubung memiliki tingkat ordinal dan sumber data untuk kedua variabel tersebut tidak harus sempurna.